dia nggak mau digaji. Ayo mulai. Oke guys, hari ini gue ketemu sama salah satu tokoh muda-mudi Indonesia, Gen Z ceritanya, namanya Puspa Ningrum. Bener sih namanya Puspa Ningrum? Enggak sih mas. Bukan ya? Puspa bukan Ningrum. Pus, ceritain dulu, lu kerjanya yang nggak ada kerjaannya itu apa? Terus tiap hari lu ngabisin waktunya selain nggak kerja ngapain gitu? Nggak ada bisa diceritain sih mas karena Oke, kita langsung aja ke topik. Iya nama gue Puspa sebagai konten kreatif di Transmedia Sosial. Kerjaannya bikin konten dan ngerjain Mas Anu. Iya benar. Karena jadi apapun kontennya harus lewat ke Mas Anu, dari Iya. Mas Anu, dibongkar sama Mas Anu, intinya akhirnya gagal upload gitu. Iya, dia tuh kadang-kadang nyeleneh soalnya kalau bikin konten, maksudnya apa ya, out of the box banget gitu. Saking out of the box ya. Iya, jadi out of the game udah terlalu jauh gitu. Tapi ya itulah hebatnya Gen Z. Gen Z tuh kadang-kadang kita punya kata nih, misalnya kata serapan atau kata sesuatu kata yang sifatnya baku gitu. Interpretasi itu kesini tuh kayaknya makin lebar banget gitu. Banyak banget istilah-istilah baru yang wah gua nggak ngerti dah itu gimana bisa dapat kata-kata itu dari mana dan lain-lain gitu. Nah ini adalah Mas Irwan. Mas Irwan Kenalan dulu mas. yang suka menyediakan kopi untuk kami di sini. Pus. Yes. Oke. Puspa ini punya keresahan teman-teman. Keresahannya banyak ya keresahannya ya. Banyak banget. Termasuk gaji. Termasuk gaji. Jadi dia planning tahun 2025 ini salah satu resolusinya setelah Lebaran adalah dia nggak mau digaji. itu Balik ke masa pengajian tuh karena dia ya, merasa pakai kalau beras, gitu kan, dia merasa jatuh. kalau digaji tuh resah dia resah. Dia kalau digaji tuh aduh gue resah nih kenapa gue digaji. Itu lah. Makanya kita coba akan mengakomodir mimpi dan harapannya dia. By the way, lu kan Gen Z ya? Lu Gen Z bukan sih? Bukan. Kayaknya baby boomers deh lu ya? Iya. Nggak mungkin. Baby boomers yang berwajah Gen Z. Lu Gen Z ya? Umur lu Gen Z ya? Dalam rentang waktu Gen Z lahirnya kan? Milenial sih sebenarnya masuk. Hah? Serius lu? Iya. Berarti umur lu baru 3 dong? 3 tahun. Lu milenial tuh dari umur berapa sampai berapa? 30. Enggak, maksudnya Gimana sih, lahirnya umur tahun berapa? Tahun 9 berapa gue mas? Nggak mungkin lah, 9 tuh Gen Z kali. Gen Z ya? Nes ya? Gen Z itu 97 mas. Tuh 2000. 97 nih dah. 97 sampai 2000 berapa ya? Gimana kalau lu berantem dulu, kita videoin? Berarti lu apa? Milenial? Milenial. Berarti kita langsung masuk ke topiknya? Udah. Oke, karena nggak penting ngomongin umur, yang penting ngomongin gaji kata Puspa. Selama lu menjadi sebagai seorang tokoh kreatif, ya kan? Milenial. Lu pernah demo nggak sih? Demo. Patah langsung. Lu pernah demo nggak? Enggak. Nggak pernah demo? Jujur Serius enggak. lu? Gue hanya bagian orang yang menikmati dan misu-misu di sosmednya aja. Misu-misu tuh yang toko itu ya, toko aksesoris itu. Bukan. Miso. Itu kan miso. Tapi maksudnya gue gini, kan kalau lihat demo yang kurang lebih tahun kemarin ya, yang rame banget itu, kan banyak tuh anak-anak Gen Z ikutan juga kan, anak milenial dan lain-lain. Lu nggak ikutan, lu nggak salah satu barisan di antara mereka gitu. Enggak, tapi gue bagian misu-misu yang meramaikan di sosmed. Oh, lu buzzer berarti? Gue buzzer pemerintah. Oh, lu buzzer. Oke, kita tahu ya berarti. Jadi buzzer, jadi kita bukan maksudnya nggak secara spesifik semua anak Gen Z dan milenial memang turun ke lapangan, tapi ada sebagian dari kita itu yang berperan meramaikannya adalah di sosial media. Lu berdemonya menggunakan sosial media. Tuh, jadi apa yang disuarakan di DPR itu kan ya gedung DPR dan bagian depan yang kita demo itu kan jauh banget ya mas. Iya, Nggak akan nyampe tuh ke dalam. Suaranya nggak kedengeran. Betul. Makanya mereka pengen masuk. Nah, kita teriak-teriak udah pakai 10.000 toa tuh nggak akan kedengeran. Iya, benar, Jadi benar, salah benar. satu yang paling kedengerannya di mana? Media Sosmed. sosial. Yakin kedengeran? Sengaja mereka pasti baca, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. kan? Kayaknya nggak dibaca deh. Karena kan Pasti tahu. karena Pak Prabowo aja tahu. Kok isu-isu sekarang Indonesia gelap aja beliau tahu. itu karena lampunya belum nyalain. Enggak sih, tapi kata beliau pas dia bangun pagi katanya terang. Banyak sih. yang ngomong Indonesia gelap. Tapi gini kan, sekarang pejabat kan DPR gitu ya, pejabat pemerintah dan lain-lain banyak pakai admin kan. Tuh. Nah, ini kan gue pernah ngomong nih di salah satu tweet ya.
salah satu pejabat gue pernah nge-tweet gitu, gue bilang gini, Min, kalau suara rakyat ini nggak nyampe sama orangnya, ini lu yang punya tanggung jawab, gue bilang. Karena memang kan menyalurkan suaranya kan harus lewat sana kan, akhirnya kan jadi nggak tersalurkan dong gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Lu sendiri kan sebagai konten kreator lu tahu lah, maksudnya klien lu sendiri sosmednya tuh ada adminnya gitu. Tapi percayalah, mereka yang dipegang Asik. admin sekalipun, mereka punya second account. Oh iya dong pasti. Mereka punya apa? Second account. Mereka punya second account. Mereka punya second account. Jadi Alter. percayalah, sekalipun ibaratnya mereka itu adalah sosmed aslinya, di handling sama admin, mereka akan tetap bisa memantau apapun kebisingan itu di sosmed itu mereka akan Pasti. Cuma masalahnya kembali ke mereka punya waktu atau enggak untuk bacanya kan. tahu. Banyak waktu mereka mas, percayalah. Berarti lu maksudnya mereka nggak pada kerja gitu? Waktunya banyak. Mereka kerja banget mas. Makanya. Ini tuh sarkas-sarkasnya Gen Z tuh kayak gini nih. Kalau mereka mau ngomong sesuatu yang enggak, terus mereka mengiyakan tapi dengan nada yang gitu. Mereka kerja banget mas, nggak boleh gitu. Tuh kan. Ini kayak ambulan lagi, permisi ambulan. Ya nggak boleh gitu. Ih, RUU aja dibabat habis cepet hampir dalam itu. RUU menarik nih. Oke, kita mau nanya pendapat lu. Since lu yang angkat topik RUU, ya kan? Gue nggak ngangkat topik RUU. Gue mau nanya pendapat lu tentang RUU TNI. Kenapa bisa rame atau gini deh? Apa sih itu dan kenapa rame? Menurut lu? Pertama, sependek pemahaman Wisutama. gue. Pertama. Sependek pemahaman gue itu adalah munculnya isu dui fungsi. Oke, disclaimer dulu. Lu baca nggak Hasil draftnya? draftnya? Heeh. Enggak, karena sampai terakhir gue cari-cari itu kan masih belum muncul tuh. Pas Oke. lagi Berarti lu nonton Narasi Room ya? Karena di Narasi Room lah dibilang bahwa draftnya nggak ada. tuh. Oke. Dan hasil wawancara 3 jam itu, Oke. guys, coba. Oke. Gitu. Next, Jadi next. munculnya isu Dui fungsi. atau wacana dui fungsi. Yang di situ kan kita tahu sendiri ya, gue sih kayaknya tuh sempat dengar dari kakak ya yang ibaratnya yang mengalami Kakak lu yang tentara. Oh, bukan tentara. yang ada di umur itu ketika Oke. itu maksudnya melalui usia itu. Fase demo 98 berarti ya. Iya, gimana kericuhan. Yang lu tahu tentang dui fungsi dari kakak lu? Terlalu multifungsi sih Abdinya. Dui fungsi, multifungsi, maksudnya? Dui fungsi Abdi itu kan berarti kan mereka itu kan TNI itu bisa masuk kemana aja. Ya itu kan yang dikhawatirkan ya, dan itu kan sebenarnya udah mulai masuk kan sekarang tuh. Kita bisa lihat sendiri yang dimana TNI itu ternyata bukannya dalam artian membela negara tuh maksudnya sebagai garda terdepan untuk pertahanan, tapi ternyata mereka menyelusup masuk tuh kayak tiba-tiba jadi menteri apa. Oke, gue tanya dikit ya. Menurut lu beda antara Polri sama TNI nih, ya dari tupoksinya tuh apa sih? Menurut lu aja. Tugas di lapangannya. Maksudnya tugas dan tanggung jawab itu apa sih? Kalau yang ngebedain mereka tuh apa sih gitu? Ini bagian ini gitu. Dari si TNI sama secara Polri. umumnya. Secara umum aja. Kalau misalnya TNI Polri itu ya berarti mengayomi masyarakat. Yang bagian itu secara umum adalah mengatur dan perlindungan secara general gitu aja sih, maksudnya bukan yang spesifik. Kalau TNI itu lebih kepada negara. Kalau misalnya Polri itu lebih ke masyarakat. Kampung. Limas. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Iya gitu. Jadi permas, jadi perlindungan Iya, masyarakat. perlindungan masyarakat. Sorry, tapi pemahaman gue nyampe itu aja. Oke. Pendek pemahaman gue emang. Oke, nah ini kita adjust dikit ya. Maksudnya kita samakan frekuensinya bahwa perbedaan yang paling signifikan itu kalau TNI bicara tentang pertahanan negara. Pertahanan. Jadi semua yang sifatnya ancaman dari luar dan lain-lain ya, itu pertahanan. Atau misalnya hal-hal yang di domestik yang kemudian mengancam pertahanan negara sebagai kesatuan gitu. Kayak misalnya perbedaan ideologi dan lain-lain ya, kelompok bersenjata dan lain-lain. Sementara Polri sendiri itu bertugas pengamanan. Nah, jadi satu pertahanan, satu pengamanan ya. Jadi kalau ngomongin keamanan dalam negara itu Polri semua tuh. Nah, tapi ada yang rancu memang kayak Kamtibmas. Ya kan? Itu kan harusnya kalau ngelihat dari pertahanan dan keamanan harusnya di bawah Polri dong, gitu kayak gitu ya. Terus kayak misalnya ABRI masuk desa, ngebangun jembatan gitu kan. Kayaknya harusnya Polri deh itu ya, karena kan ya masyarakat gitu, kan, betul. Ya, tapi itu sisi positif lah. Nah, ngomong-ngomong tentang dui fungsi, Pak Prabowo di
di satu pembicaraan yang dihadiri sama Pemret, yang salah satunya adalah Najwa Shihab yang bukan Pemret. Pemretnya Narasirum, gue nggak tahu kalau Narasirum itu sudah jadi sebuah media redaksi gitu ya, media pemberitaan. Itu kan bilang dui fungsi nggak ada sebenarnya. Bahkan di videonya Narasi pun nggak ada dui fungsi sebenarnya, gitu kan? Tapi memang ada kebebasan di mana TNI ini mulai masuk ke ruang sipil. TNI masuk ke ruang sipil. Masuk ke ruang sipil. Artinya jadi kayak tadi lu bilang TNI jadi menteri misalnya kan. Nah, sementara undang-undang TNI-nya dulu ya kalau nggak salah pernah bilang kalau mau seperti itu lu keluar dulu dari TNI gitu. Jangan menjabat gitu. Nah, tapi ini akan gua kasih satu case. Pemahaman lu akan kita uji dengan satu case ini gitu ya. Lu kan nggak mau seperti itu gitu. Mari kita berandai-andai. What if gitu. What if ya semua menteri nih loyalnya misalnya pada dirinya sendiri. Loyal pada diri sendiri. Artinya jadi ya kita bisa lihatlah di pemerintahan ataupun di dewan sekarang yang terbaru adalah di kehakiman, hakim korupsi dan lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana kalau Pak Prabowo ini sebenarnya punya pikiran nih? Maksudnya dia nggak punya pikiran atau gimana? Makanya gue kasih tahu Pak Prabowo ini punya pikiran gitu kan. Pak Prabowo itu punya pemikiran gimana kalau menteri-menteri ini loyalnya ke gue dan nasional, artinya kebangsaan. Gimana caranya? Ke gue dan ke nasional. Nah, karena gue adalah orang yang patriotik. Kata Pak Prabowo kan, saya ini lebih nasionalis daripada nasionalisnya sendiri. Jadi konteksnya bukan karena gue presiden gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana kalau kemudian Pak Prabowo tuh punya satu konsep, ini semua menteri itu harus nasionalis, which is gue adalah nasionalis. Dan dari si nasionalis itu sendiri. Nah, dan orang yang sudah pasti patuh dan taat terhadap nasionalis adalah tentara. Gitu. Nah, dengan cara gitu, pengabdiannya itu. betul, makanya gue masukin undang-undang ini, ya, entah itu maksudnya dipaksakan atau enggak, kita sahkan undang-undang ini sehingga kalau ada menteri-menteri yang nakalnya tinggal gue copot, gue gantiin tentara, jenderal yang pasti akan nurut ke gue, gitu ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Nanti setelah udah oke, udah berjalan dengan baik, baru kita ganti lagi dengan sipil. Kalau menurut lu, ya, misalnya kita punya teori seperti ini nih. Apa konspirasi teori seperti ini, konspirasi teori positif ya, menurut lu gimana? Mungkin nggak sih? Mungkin nggak, maksudnya ujungnya tuh bisa begitu gitu? Bisa. Ya kan? Bisa banget. Karena tapi jeleknya ya, menurut gue ya di konteks jeleknya. Kenapa? Karena TNI itu dibentuk sebagai orang yang patuh terhadap atasan. Ya, betul. Kalau misalnya dilihat dari contoh kasus yang udah Mas kasih, berarti kan dia adalah tipikalnya adalah dia harus apapun gue suruh itu dalam arti itu adalah Pak Prabowo ya. Betul. Berarti dia kan ada siapa? Ya. Siapa? Nanya. Siapa? Rusak nih. Ya kan siapa? Nanya dia. Lebih ke ya siap gerak gitu. Iya, siap dan gitu kan. Berarti dia tuh nantinya kalau ketika menjalankan fungsinya, kerjanya, dia tuh hanya menunggu perintah. Oke. Dia tuh tidak sebagaimana harusnya berarti kan. Nggak bertindak dengan ininya sendiri gitu ya. Iya betul, dan sedangkan menteri atau apapun mereka punya tugas dan fungsinya masing-masing. Katakanlah misalnya menteri pertahanan, dia tuh ada sesuatu yang memang harus dia capai dan segala macamnya. Kalau semua itu yang nunggu kayak siap gerak mah berarti selama ini dia kerjanya tinggal nunggu siap gerak doang. Ya selama ini kan gitu menteri. Ya betul sih, jalan begitu memang. Tapi kan yang kita khawatir kelihatan kayak gitu, gimana dong? Nah, maksud gue kan dikit-dikit demo di kita kan. Iya. Dikit-dikit demo, pandangan lu sendiri terhadap demo itu gimana sih? Maksudnya RUU TNI sampai puasa-puasa demo gitu. Lebaran nggak demo, lebaran kan sholat Id ya. Tapi gitu. dekat lebaran tuh masih. Nah, dekat lebaran masih demo. Terus di Surabaya sampai panas banget gitu kan karena nggak hujan di sana gitu. Itu gimana menurut lu? Ini ada indikasi sebenarnya ditunggangi nggak sih? Karena kalau kita lihat konstruksi 98 itu nyaris serentak seluruh Indonesia. Oh. Dan ada beberapa kota yang gue tahu ya, salah satunya adalah Cirebon. Cirebon tuh nggak ada bentrok 98. Nah,
Tapi kemudian di beberapa kota besar pun juga isu 98 ini kan jadi ada rasis segala macem gitu. Kita nggak mau lah, maksudnya efek buruk 98 itu muncul lagi di sekarang gitu kan. Nah, menurut lo ngelihat demo-demo sekarang ini sama nggak sih? Maksudnya kalau sama gitu ya, kenapa nggak seheboh dulu gitu? Beda. Bedanya? Kalian yang demo keren. Wih, kalian yang demo keren. Yang nggak demo juga keren. Yang nggak demo juga keren. Gue nggak demo. Tuh, ya kan? Dia mau ngomong gitu maksudnya gitu. Gue mendukung mereka secara. Jadi ibaratnya. Lu mendukung mereka secara puas lu gitu ya? Lu kan? Gue membakar semangat mereka melalui sosial Iya, membakar media. semangat. Mereka yang di lapangan ya udah panas-panasan kan. Mereka di lapangan membakar ban, Anda membakar semangat mereka untuk membakar ban. Jadi Membakar ban mah orang tua nggak ada yang nyariin, tapi kalau yang dia mau ngomong terusin kalimat terusin. itulah agak-agak Gua tahu itu kalimatnya. Itu kalimatnya Panji salah satunya kan. tiba-tiba kayak ya itu cukup panjang aja ngomong, kalau kita yang ngomong udah jadi salah. Iya. Apalagi kalau diterusin ya. Iya. Udah ngaku kok dia. Oh iya bener, aku kok bener orang bapaknya sendiri yang ngomong. Nah, Itu ada di wawancara Tempo tahun 1919. tapi kan yang mecat sekarang jadi itu. Iya masuk ke Gerindra. Nah, tapi kembali. Ini ya, ini kalau anak kreatif dibiarin ngomong kayak gini. Sebenarnya kalau gue sih nggak masalah. Artinya gini, gue nggak yakin juga pemerintah akan nonton podcast ini atau apapun ini ya. Gue nggak yakin sih sebenarnya. Maksudnya biarin aja kalaupun mau nonton gitu. Banyak juga yang keras juga di luar sana, pasti banyak gitu. Dan ini kan caranya teman-teman bicara di mengeluarkan keresahannya mereka gitu. Nah, kenapa demo RUU itu nggak kayak 98? Nggak sebesar 98? Nggak sebesar 98. Kenapa kalau 98 kan kayaknya semua elemen masyarakat turun ke jalan. Iya. Bahkan di semua kota seperti itu gitu. Meneriakan hal yang sama, tuntutan rakyat lah intinya gitu. Tapi urgensinya menurut gue beda sih mas. Urgensinya? Kenapa? Soalnya gini, kalau dulu itu mungkin karena 98 udah termasuk ada keterikatan kasusnya, bukan kasus Pak Soeharto. Terus. Dia sudah menjabat 30 tahun. Urgensinya tuh pasti kan orang mungkin rakyat di situ rasa muaknya berbeda. Semua era masyarakat dari semua lini, semua lapisan tuh ingin merasakan rasanya merdeka dan melengsarkan beliau kan. Kalau misalnya sekarang itu kan urgensinya adalah kita yang baru melek tuh ngerasainnya gila, gue nggak mau nih ini kejadian lagi. Gen Z atau milenial tuh merasakan kayak oh ya udah, ini emang bener nih ada yang salah. Mungkin kalau misalnya karena mungkin ya gue ngerasanya baby boomers atau apapun yang mungkin kayak Mas Zaki, Mas Anu mungkin ya udah merasakan. Iya, Zaki doang, Zaki baby boomers. Gua mah enggak. Gua mah alpha. Yang merasakan Baru lahir 3 hari yang lalu gua mah. Yang merasakan di masa itu merasanya kayak enggak kok ini belum se-urgency waktu dulu, atau mungkin kayak yang tipe-tipikal yang lebihnya lagi yang kayak kalian itu kan udah dibungkam di dalam, nggak akan bersuara lagi di luar. Enggak dibungkam di dalam dong. Apa? Jadiin staff. Ya kan? Masa pembungkaman itu sudah tidak ada. Ya. Sekarang masa pengangkatan. Semua. Semua diangkat. Ya kan? Semua diangkat. Bahkan kalau Anda termasuk salah satu orang yang ketika pidatonya Prabowo ketika kemenangan itu, Anda salah satu orang yang disebut, Anda pasti staff.